Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Wa ayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kesempatan di malam hari ini untuk mengingat dirinya, itu untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kemudahan, kelancaran dan keistiqomahan sampai detik ini untuk melakukan kegiatan di rumah musafir ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kemudahan untuk istiqomah memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan pada kita semua di tempat ini. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di malam hari ini akan melihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Infitar di ayat yang ke-6. Ini materi pembahasan kita di malam hari ini. Bismillah. Silakan. Haris. Pakai mic. Surat berapa ini? 82. Bismillah, surah Al-Infitar ayat 80, ayat ke-6, surah ke-82. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Silakan buka tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di dulu. Iris. Sama itu Tafsir As-Sa'di surah Al-Infitar ayat ke-6. Allah Jalla Jalaluhu berfirman mencela manusia yang tidak menunaikan kewajiban semestinya dan berani menerjang kemaksiatan-kemaksiatan. Hai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb-Mu yang Maha Pemurah?
Apakah karena ketidakpedulianmu pada kewajiban-kewajibannya, ataukah karena kalian menghina azabnya, ataukah karena kamu tidak beriman akan balasannya? Bukankah Dia yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dalam bentuk yang paling sempurna? Betul. Dalam surat Al-Infitar, jamaah yang dimuliakan, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah menyeru kepada manusia secara umum. Ma gharraka bi rabbikal karim. Sebab apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu terperdaya dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Karim, Maha Dermawan, Maha Pemurah. Kemudian Allah Ta'ala, Masya Allah ya, Allah didurhakai oleh manusia, padahal Allah sudah sangat baik kepada manusia. Jadi pelajarannya, kalau kita dikhianati oleh siapa ya? Kalau kita dikhianati oleh seseorang atau siapapun, itu ternyata hal yang biasa, karena orang manusia aja Allah dikhianati. Allah saja dikhianati. Allah mengatakan apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Antum memaksiati Allah, kan Allah sudah ciptain antum. Gitu. Allah yang sudah ciptain antum. Gimana cara antum berpikir tuh gimana? Makanya Allah tanya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Paham nggak? Antum pola pikirnya tuh gimana? Antum tuh udah diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah disempurnakan susunan tubuh kita. Antum ketipu apa sih gitu, sampai Allah itu dimaksiati, sampai Allah itu dikhianati gitu. Antum diiming-imingi apa gitu, sehingga Allah itu sampai ditinggalin, sampai dimaksiatin. Itu dikasih apa, dijanjin apa sama syaitan? Suara apa itu, Bay? Siapa? Gitu. Jadi di sini buat kita pelajarannya malam hari ini, bagaimana, Masya Allah ya, kalau Allah yang telah memberikan segalanya bagi seorang hamba masih bisa dimaksiati, ya, apalagi kita hanya sebatas manusia. Allah yang telah memberikan segalanya dikhianati, apalagi kita cuman ngasih hal yang remeh-temeh, yang kecil gitu ya, maka akan sangat lebih memungkinkan untuk dikhianati gitu. Tapi pelajarannya buat kita, bagaimana kita tidak terpedaya dengan apapun yang ada
yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Mukatsir menyebutkan dalam tafsirnya apa? Hah? Oh, enggak ada. Al-Imam mengatakan ayat ini ada tahdidun, ini ancaman nih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam ya, teman-teman semua di kita, kata Imam Mukatsir, ini adalah bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jangan sampai kita memaksiati Allah dengan mengikuti tipuan-tipuan syaitan. Ya, kurang lebihnya demikian. Emang apa yang dijanjiin sama setan sampai kita mengkhianati Allah gitu? Emang setan ngasih apa sih gitu? Emang yang dikasih sama setan lebih besar daripada yang dikasih oleh Allah gitu ya? Emang setan ini ngasih apa sampai antum berani memaksiati, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Emang antum dijanjiin apa? Gitu ya. Sampai antum bertindak sebodoh itu gitu ya. Ya, bertindak sebodoh itu. Jelas sampai sini ya. Baik. Nanti kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau sambil bincang-bincang. Gimana Faris? Durhaka itu termasuk pencipta dunia, Ustaz. Apa? Durhaka itu termasuk pencinta dunia. Iya, kalau maksudnya pencinta dunia itu apa? Yang kesehariannya emang dia ngejar dunia terus gitu. Iya, kalau sampai melalaikan gitu kan, sampai membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dia menggunakan waktu tidak pada tempatnya. Karena waktu yang Allah kasih buat kita itu bukan buat cari dunia gitu. Iya, mungkin bisa seperti itu. Karena Allah kasih kita waktu itu kalau kita cari Al-Quran dan hadis, waktu yang Allah kasih buat kita itu bukan untuk mencari dunia gitu. Waktu kita diberikan oleh Allah untuk beribadah gitu. Allah kasih waktu itu untuk beribadah gitu. Jelas ya? Ada lagi? Ustaz, boleh dijelasin nggak, Ustaz? Karena kadang belum nyambung nih. Maksudnya gini, kalau kayak misalnya perjanjian itu kan berarti kan face to face lah ya, misalnya kita punya akad nih anak sama Ustaz. Tapi kalau ini manusia dengan Allah gitu kan. Sementara kan manusia tuh tumbuh terus gitu kan. Tapi soalnya dituntut udah ada perjanjian nih gitu kan. Mungkin apakah hal itu yang menyebabkan manusia jadi membangkang gitu? Kan anak kan nggak pernah sama Allah itu langsung gitu, Ustaz. Iya. Itu gimana penjelasannya? Iya, memang kalau kitanya nggak belajar, khususnya yang belum belajar, cara berpikirnya mungkin ke arah situ gitu. Kalau yang belum belajar ya, artinya dia mengingkari adanya perjanjian itu mungkin saja gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di penutup ayatnya itu, agar manusia tidak berkata bahwasannya kami ini lalai.
Nih misalnya di surat Al-A'raf di penutup di ayat 172 Allah mengatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, adanya perjanjian itu untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di hari kiamat manusia tidak mengatakan sesungguhnya kami ini lengah, lalai terhadap perjanjian yang pernah terjadi gitu. Jadi gini, secara fitrah manusia itu menyadari dia itu sebagai seorang hamba. Secara fitrah dia punya perjanjian dengan Allah. Secara fitrah tuh dia sadar dia seorang hamba, dia sadar. Walaupun tingkat kesadarannya mungkin nggak besar ya. Secara fitrah tuh dia tahu ada yang menciptakannya gitu. Tapi kesadarannya itu kecil, tingkat kesadarannya kecil. Gitu. Jadi artinya gini, kalau dibilang manusia akan mengingkari perjanjian ini antara dia dengan Allah, itu kemungkinan besarnya sangat kecil. Karena keumuman manusia tahu dia diciptakan untuk beribadah. Fitrahnya manusia itu tahu dia diciptakan untuk menyembah Allah. Yakin nggak tuh? Fitrahnya manusia itu dia tahu kalau dia secara fitrah dia sadar dia ini bukan siapa-siapa. Secara fitrah dia sama seperti makhluk Allah yang lainnya. Secara fitrah tuh. Makanya perjanjian ini diketahui secara fitrah. Ya lu pikir aja deh pakai otak lu kan diciptain sama Allah. Paham nggak sih? Paham nggak? Ada orang misalkan nih kita nggak beribadah, ya Anda pikir aja, coba Anda pikir sendiri. Anda kan diciptakan, masa nggak nyembah? Paham nggak? Kayak gini, itu secara kalau diilustrasi sederhananya gini, ya wajarlah antum memberikan penghormatan, penghargaan kepada bapak itu, kan bapak itu yang ngasih antum kerjaan. Iya kan, wajarlah antum memberikan pemuliaan kepada dia. Bisa itu kan secara otomatis akan kebentuk, iya nggak sih? Ya. Walaupun nggak pernah berinteraksi langsung kan. Ya. Petinggi mana mau dia berinteraksi sama bawahan, pasti kan ada apanya? Ada HRD kan? Ya. HRD-nya kan? Ada bawahnya lagi. Apa namanya? Iya. Petinggi CEO-nya kan? CEO-nya itu kan yang punya semuanya nih kan, bener kan CEO kan? CEO itu punya bawahnya lagi. Nah, si Faris salah satu karyawan di tempat situ dikasih tahu CEO kita dia, walaupun Faris nggak punya hubungan akad dengan CEO secara langsung, tapi Faris sudah harus sadar sikapnya mestinya gimana kepada Pak CEO ini. Itu terbentuk nggak? Terbentuk dengan sendirinya itu? Itu terbentuk dengan sendirinya. Si Faris akan tunduk. Iya, soalnya apa? Riz, tuh mau tahu nggak Riz? Pemilik perusahaan kita nih, tuh bapak itu tuh, oh bapak itu ya, Mas. Oh bapak itu tuh istrinya tuh anak-anaknya tuh. Pasti secara naluri antum akan jadi beda sikap nantinya. Walaupun secara langsung antum nggak pernah tahu, tapi kan staf yang berakad dengan antum dia nggak mungkin buat akad kalau nggak ada persetujuan CEO itu kan. Paham nggak kan? Itu ilustrasi sederhana tuh. Jadi apa namanya? Kesadaran manusia itu
fitrah, kesadaran manusia itu fitrah. Makanya dikatakan, Riz, antum nih gimana sih Riz? Itu kan yang kasih antum kerjaan. Kenapa antum hianati? Kenapa antum tinggalin? Kenapa antum durhakai? Antum cara mikir itu gimana sih? Gitu ya. Antum bisa beli rumah, antum bisa beli mobil, antum bisa beli motor, kan gitu. Nah Allah bukan kasih ini semua. Allah kasih mata antum, Allah kasih telinga antum, Allah kasih ini dan itu buat kita semua. Terus Allah antum mengkhianati, terus Allah dikhianati, gitu. Dede itu ngapain? Mau main, mau baik? Apa? Jelas nggak Bu Nay? Jadi secara fitrah nggak ada manusia yang tidak menganggap dirinya sebagai makhluk, itu nggak ada. Karena dia tahu gitu, secara fitrah dia tahu posisinya harus apa, gitu, harus bagaimana, gitu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa namanya? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kenapa antum sampai memaksiati Allah tuh kenapa? Apa sih yang dijanjikan sama si setan itu, gitu? Sampai antum harus memaksiati atau antum sampai harus mengkhianati, gitu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dia udah ciptain antum, setan kan nggak ciptain antum. Paham nggak? Paham nggak tuh? Ini karena agak ini apa? Poinnya ini kan kembali ke ilmu ya kan. Jadi sebatas mana mengenal Allah di sini. Iya, saya ngomong aja. Kalau yang kayak tadi kan jelas ya. Kalau kita sudah mengenal Allah, nah ini kan kayak kembali ke tauhid itu. Nah kayak anak sendiri kan nih lagi coba untuk belajar tauhid, mengenal Allah gitu kan. Karena dari hitungannya apa konsep Islam sendiri, untuk bahagia itu aja ya dengan takwa gitu kan, kuncinya gitu. Sedangkan kita anak pribadi hitungannya kan baru belajar itu gitu kan, untuk meyakini benar-benar Allah segala sesuatunya gitu kan, mudorot hitungannya atau kebaikan itu hitungannya ini Allah. Nah itu masih belum begitu kuat gitu tadi. Iya. Nah kalau kondisi yang apa hadis ini apa firman Allah ini kan memperdaya gitu kan. Ini karena kurangnya ilmu atau memang dia sudah tahu ilmunya terus dia memaksiati Allah juga gitu. Iya, bismillah. Ilmu itu kan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ada ilmu daruri, ilmu yang tidak perlu dipelajari tapi orang tahu. Bisa nggak? Api panas perlu dipelajari nggak? Paham nggak tuh? Api panas itu perlu dipelajari atau tidak? Tidak. Enggak, antum pegang aja panas. Kemudian air itu cair, itu perlu dipelajari enggak? Enggak, semuanya bisa mengetahui atau tidak? Bisa. Semuanya bisa. Pak, mana no? Siapa Khadijah? Paham nggak maksudnya? Ini antum nanti antum akan paham. Jadi ilmu daruri dijelaskan oleh Syekh Utsaimin itu ilmu yang semua orang tahu. Semua orang tahu kalau api itu panas, hatta orang gila. Nah,
Nah, setiap manusia punya ilmu daruri. Seperti mengetahui dia hamba, dia punya Tuhan, nah itu. Bekal untuk tahu ini tuh sudah ada. Nah, satu lagi disebut dengan ilmu nadhari. Untuk mengetahuinya butuh penelitian. Paham? Untuk mengetahuinya butuh penelitian. Misal gini, masuk masjid dengan kaki kanan, itu perlu diteliti kan apanya, keterangan dalilnya perlu diteliti. Maksudnya ke kanan kiri nggak boleh, boleh kali kanan kiri. Nah itu kan diteliti tuh, dan ini nggak semua orang tahu, itu nggak semua orang tahu. Nah tapi yang pertama, semua orang tahu. Semua orang sudah difitrahkan oleh Allah tahu kalau dia itu seorang hamba. Gitu. Semua orang itu sudah difitrahkan begitu. Seperti yang tadi, semua karyawan itu tahu bagaimana seharusnya sikap dia kepada atasannya. Gitu. Nah, nanti setelah itu baru nanti ilmu nadhari. Gitu, ilmu nadhar yang dibutuhkan penelitian, pengamatan gitu. Jadi nanti disitulah tingkat pemuliaan seseorang kepada Allah akan terlihat lagi gitu. Akan terlihat. Sama seperti orang yang tidak nyembah Allah itu, makanya kan dia tahu dia itu hamba, Allah itu Tuhan, dia tahu. Tahu yang apa namanya, orang-orang Muslim yang nggak taat, yang nggak sholat, dia kan tidak menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Benar nggak sih? Dia tetap menempatkan dirinya sebagai hamba, gitu. Cuman dia durhaka, makanya dikatakan, kenapa sih antum sampai memaksiati Allah, sampai mengkhianati Allah? Emang antum dijanjiin apa sama setan? Gitu. Nah nanti apa, semakin orang tahu, dia belajar masuk ke ilmu nadhari, dia akan bisa semakin lebih takut lagi, dia lebih berharap lagi, dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Masih kurang jelas? Tapi kalau pelaku bid'ah gitu Ustaz, misal mereka tanpa belajar tapi udah didoktrin keyakinan bahwa kuburan tuh ada kemuliaannya. Kalau air dibacain Quran misal, itu ada khasiatnya segala macam. Nah itu kan jatuhnya kayak yang keyakinan tanpa dipelajari gitu Ustaz. Itu gimana yang awam-awamnya itu? Karena yang ana lihat gitu ya, setelah belajar terus ke sana karena masih diajak, itu ana melihat kayak petingginya itu yang buatnya itu malah kayak ngebodoh-bodohin gitu Ustaz. Sedangkan yang awam-awam ini kayak keyakinannya tuh malah lebih tinggi karena kebodohannya gitu Ustaz. Nah itu gimana? Apakah masuk ke ayat ini gitu? Mereka yang dibodoh-bodohi gitu Ustaz. Iya, tentunya bisa masuk. Kenapa? Karena mereka punya akal. Iya, punya akal. Antum coba pikir pakai otak antum. Masa air bekas orang antum rebutan? Paham nggak tuh? Coba pakai akal sehat antum. Yang penghuni makam itu kan belum tahu kita kedudukan pastinya. Gitu Riz. Antum kenapa sih sampai kayak begini gitu? Akal nih kan antum dikasih akal, pikirin pakai akal antum, minta tolong sama Allah agar antum bisa memilih dengan pilihan yang tepat, yang baik. Coba antum pikirin. Tapi kalau sudah ketutup akalnya udah susah, kita nggak bisa berbuat apa-apa sudah. Kita hanya bisa mendoakan saja. Gitu. Kenapa? Karena hukuman dari Allah, semakin orang mendurhakai Allah, itu hukumannya
hatinya ditutup gitu. Jadi ada ron. Dibiarkan gitu. Iya, jadi dibiarin sama Allah dia jalan gitu. Padahal dia bukan mendekat Allah, semakin menjauh. Jelas nggak Faris? Gitu. Setelah dia mengabaikan akalnya, mengabaikan petunjuk, ya udah akhirnya dibiarin sama Allah tuh. Makanya ini juga diantara tipe yang sulit kembali untuk dapat hidayah. Gitu, karena sudah dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kak nurut, kalau bahasa kita sederhana, terserah lu deh mau gimana, udah gua nasihatin. Paham nggak? Terserah lu deh. Tanggung jawab lu sendiri kan. Anda lepas tangan ya, udah nasihatin gini. Antum tanggung jawab sendiri gitu. Kalau ada apa-apa jangan bilang lagi yang mana, kan udah nasihatin. Paham nggak Faris? Nah kurang lebih kayak gitu. Kan udah dikasih tahu jangan gitu. Kenapa terus dia hajar juga? Nah, Orang kafir kan? termasuk orang kafir, termasuk Nggak ada uzur gitu. orang kafir. Uzur itu tergantung. Uzur itu nanti di hadapan Allah langsung. Di hadapan Allah. Kalau dia memang apa namanya, uzur itu tetap ada. Uzur bil jahl itu tetap ada. Tapi uzur itu ya di hadapan Allah. Gitu. Kalau dia tahu tentang Islam, mengerti tentang Islam, ya kemungkinan uzurnya kecil gitu, karena dia tahu gitu. Beda dengan orang kafir yang tinggalnya yang memang dia nggak dapat informasi sama sekali tentang Islam gitu. Gitu. Ada lagi, Riz? Jadi minta pertolongan itu baik lagi perlu banget ya Sat. Iya. Kita berhadapan kayaknya bisa deh gitu, kayak bisa gitu. Gimana? Gitu ya. Minta lagi gitu. Sat. Minta, terus sering evaluasi, no. Ini buat kita semua. Kita harus sering melakukan evaluasi. Sesering mungkin tuh. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Gitu. Ini udah tepat belum ya? Iya, karena kita merasa udah tahu ya, udah ke bawah aja kesubat gitu ya. Ada ya kita. Iya, itu. Karena kitanya kurang melakukan evaluasi. Kita udah jalan aja gitu. Evaluasinya kurang gitu. Harusnya ada evaluasi gitu. Gitu. Jadi evaluasi itu sangat penting. Evaluasi itu sangat penting. Ini tepat nggak nih menurut syariat gitu. Tepat nggak menurut syariat? Kalau ada evaluasi, antum akan jadi orang yang hari demi hari itu berubah. Berubahnya tentunya ke arah positif gitu. Gitu. Jelas ya? Bernilai ibadah apa enggak nih gitu. Iya. Kita ini kan kayak main kemana gitu, mulai. Iya, bisa begitu. Jadi nanti ini dari sisi syariat hukumnya seperti apa gitu. Itu evaluasi namanya. Seperti kita ngasih kue ini kan sederhana kelihatannya ya. Kue Riz. Bagaimana cara kita memberikannya ke Faris itu menentukan kadar pahala untuk kita. Gitu. Kita cara ngasihnya ke Faris sudah benar atau belum ya? Kan kadang kita nggak mikirin sampai ke situ. Bisa paham nggak maksudnya? Tuh. Hah? Paham nggak tuh maksudnya? Itu evaluasi maksudnya. Ada Faris nih. Terus, Riz, silakan Riz gitu. Kaki gitu ya. Iya, misalkan ini makanya setiap saat tuh kita harus evaluasi. Setiap saat. Kalau hidup kita setiap saat evaluasi, pasti antum akan selalu berubah. Setiap berubah. Itu udah benar belum ya? Tadi ngasih Faris secara syariat gimana ya tadi? Kenapa anak ngasih Faris nggak bilang, Riz, Afwan Riz ada kue, silakan dimakan. Kenapa anak langsung bilang, tuh Riz makan Riz, makan.
Tapi kenapa anak ngasih si Abu Fawaz silakan kuenya dimakan. Ini gimana nih? Harus ada evaluasi nih. Paham nggak? Kenapa ke Faris begini? Iya, ke Faris begini kayak ini begini gitu. Jadi kebaikan nggak berpahala gitu. Iya, karena kitanya nggak mengevaluasi. Pilih dan pilih-pilih gitu. Iya, poin utamanya evaluasi, no. Makanya fungsinya belajar tuh evaluasi. Fungsinya menuntut ilmu agama itu evaluasi. Setiap hari evaluasi. Evaluasi setiap hari. Gitu. Secara syar'i udah benar atau belum gitu. Karena kalau nggak ada evaluasi, kita akan berjalan begitu terus. Ini melanggar syariat atau tidak? Gitu. Melanggar agama atau tidak? Kalau hidup kayak gitu, kita nggak akan jalan ragu-ragu. Toh hidup kita berjalan sesuai agama, gitu. Maka jalanin aja, gitu. Kayak gitu. Makanya Allah sampai kata Allah kan, ente kan aneh yang ciptain, gitu. Kok bisa-bisanya ente durhakai aneh, gitu. Itu bahasa terjemah bebas itu kayak gitu. Coba dipikirin deh, apa sih yang dijanjin sama setan gitu kan, sampai ente berani maksiatin aneh, sampai ente berani mendurhakai ana, mengkhianati Allah kan gitu. Emang lebih besar yang dikasih sama setan gitu. Nah, evaluasi itu penting gitu. Itu berarti ada keterlibatan setan ya? Ada. Kan setan nipu-nipu. Iya, ada keterlibatan setan ada. Cuman setan nggak bisa disalahin. Bukan timbul dari hati sendiri. Iya, tapi kan itu bisikan setan. Tapi setan nggak bisa disalahin. Kata setan, siapa suruh lu ngikutin kan gitu. Karena kita saat memilih pilihan ikut setan, kita udah tahu ada pilihan yang seharusnya yang kita pilih kan itu. Nggak sadar. Nggak sadar. Seharusnya Anda nggak milih ini nih gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan evaluasi gitu. Ini harusnya Anda nggak begini nih. Harusnya Anda nggak begini nih. Gitu. Harusnya si Faris Anda perlakukan sama dengan Abu Fawaz nih. Kenapa ke Faris Anda bilang, Riz mau minum, ambil aja sendiri no, di belakang. Di mana? Di belakang misalkan, tinggal dipencet dapur gitu kan. Ketika ke orang lain, ke Abu Fawaz atau yang lainnya, gitu maksudnya. Itu banyak contoh, misalnya sendal, motor, mobil kan, itu kan evaluasi ya gitu. Naik motor nih ya, evaluasi satu. Iya, naik motor evaluasi gitu. Iya gitu. Kalau misalkan naik motor antum belajar ilmu agama, terus naik motor antum nggak berubah, ya antum harus segera mengevaluasi kan gitu. Harus segera mengevaluasi gitu. Nggak bisa enggak gitu. Harus dievaluasi. Kalau antum nggak dievaluasi, dipertanyakan antum belajar itu seperti apa gitu. Kenapa ilmu itu nggak sampai membuat antum berubah? Ilmu itu kan harusnya membuat seseorang itu jadi berubah gitu, berubah ke arah yang positif gitu. Kadang kita dari evaluasi itu kan berarti kadang baru sadar nih. Iya, sadar. Ada titik sadarnya. Nah, ketika yang tadinya nggak sadar itu, apa kita jatuh dosa juga? Iya, kita mau, kalau kita belum tahu ya enggak. Kalau kita belum tahu gitu. Kalau kita, tapi kan pasti tahu kan, cuma nggak sadar. Iya, artinya bisa jadi nggak tahu. Ilmu belum nyampe. Iya, ilmunya belum sampai. Bisa jadi nggak tahu gitu. Kan ada yang, aduh nggak sengaja, Nanti, ternyata salah nih. nah bisa jadi nggak tahu, bisa jadi tahu gitu. Makanya kan nggak bisa disamakan gitu kan. Bisa jadi tahu, hati dia berontak, seharusnya nggak boleh begini nih gitu. Hati dia berontak, cuman dia kalah sama bisikannya setan gitu. Benar-benar kita tuh setiap langkah bisa jadi dosa. Bisa. Makanya perlu evaluasi. Kalau hidup kita evaluasi, pasti hidupnya banyak istighfar. Ini nggak benar nih. Ini nggak benar nih. Ini salah nih. Ini nggak benar. Ini salah. Ini keliru nih. Secara syariat nggak boleh begini nih ternyata. Ayatnya ini, hadisnya ini gitu.
Berarti evaluasi istighfar, evaluasi. Iya, evaluasi, istighfar gitu. Jadi kalau fungsinya belajar agama ya begitu, fungsinya belajar agama. Nah, kadang kita evaluasi terus istighfar, kadang kejeblos lagi ke situ gitu kan. Berarti evaluasinya kurang total gitu, evaluasi kurang total. Makanya kalau udah keluar jangan masuk lagi gitu, bahasanya gitu. Kalau udah masuk jangan keluar gitu. Mungkin kalau kondisi kan sering tuh Ustaz cerita yang sahabat yang pemabuk itu. Mabuk ya kan, sama kayak Kayaknya keimanan Anda juga mungkin bisa dibilang seperti itu. semua kali Kadang ingat gitu kan pas melakukan itu tersadar gitu kan, terus mohon ampun gitu sama Allah. Tapi berjalannya waktu kejeblos lagi terulang gitu. lagi gitu. Jadi ada satu titik yang memang itu belum bisa sepenuhnya ditinggalkan gitu. Maksudnya kepengen ada keinginan mau meninggalkan gitu. Tapi ada satu sisi yang hitungannya ada peluang untuk itu, ternyata melakukan lagi gitu. Iya. Jadi hadis itu sebenarnya bukan sebagai sebuah pembenaran untuk kita nih, bukan. Tapi hadis itu sebagai sebuah bukti kalau manusia ada yang kayak begitu. Lemah banget ya. Iya. Tapi keumuman sahabatnya kan nggak begitu. Paham nggak tuh? Oknum kalau ini mah gitu ya. Ada salah satu yang seperti itulah. Tapi kan keumuman sahabatnya nggak begitu. Sahabat. Paham nggak tuh? Jadi yang memang mendekat ke Rasulullah dan terus Nah, yang maksimal nggak begitu. Makanya kan ketika Aisyah bilang, emang mereka berzina, emang mereka mencuri, mereka nggak gitu, mereka nggak melakukan itu. Coba lihat tuh, itu kan tazkiyah dari Nabi. Udah nggak kenal dia dunia gitu-gituan. Gitu. Mungkin buat ibroh aja itu Mas ya, buat ibroh yang pemabuk itu sama orang yang minta zina itu ada di zaman Nabi yang seperti itu gitu. Iya, bukan pembenaran kita. Pembenaran gitu ya. Artinya, wah sahabat juga jatuh begitu, bukan pembenaran untuk boleh gitu. gitu. Tapi menunjukkan manusia akan ada yang kayak gitu gitu. Makanya kan tentunya ketika kita belajar agama, kita bukan ingin seperti yang kayak gitu gitu. Kayak gitu. Makanya ketika tadi kita bahas tuh, ketika hatinya para sahabat ketakutan, ya, ketika hati sahabat itu takut, kemudian kan Aisyah tanya, kenapa ketakutan? Emang mereka berzina, mabok, mencuri? Terus Nabi bilang, enggak, mereka enggak melakukan itu. Terus Nabi bilang mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat gitu. Nah itu aglabiahnya begitu. Keumumannya kayak gitu tuh. Jelas ya? Nah sekarang gini aja deh, gini, contoh sederhananya gini. Kita mau ilustrasikan dengan apa misalnya? Misalnya dengan bulu tangkis ya, bulu tangkis. Ketika dia serius, sungguh-sungguh, beberapa orang yang serius, beberapa orang yang sungguh-sungguh, dia akan melampaui nih orang-orang yang kadang main, kadang enggak, kadang main, kadang enggak, iya enggak sih? Akan melampaui nih, gitu. Apa namanya? Dia udah main di kejuaraan A, kejuaraan B, yang iseng-isengnya masih iseng-iseng aja tuh. Jelas nggak? Kayak gitu, kurang lebihnya sama kayak gitu. Kayak misalkan antum belajar nih, antum belajar, antum melihat dan antum merasakan
antum sudah ada perubahan gitu kan. Sementara pihak lain itu masih seperti keadaan kita yang dulu kan gitu kan. Kita dulunya kayak gitu juga nih. Ini buat kita sendiri ya, bukan untuk merendahkan orang lain. Kita dulu kayak gitu tuh. Alhamdulillah kita sudah nggak kayak gitu lagi. Kan kita kan udah berasa tuh. Berasa nggak sih? Kan berasa nih. Gitu. Rajin-rajin. Iya, kita udah nggak kayak gitu lagi. Lepas dari titik itu gitu. Iya, gitu maksudnya. Kita udah pernah lepas dari titik itu. Kita udah nggak ada di situ maksudnya. Ini bukan. Gitu. Jadinya akhirnya kitanya juga menghindar gitu. Karena kita nggak mau kita balik lagi kan kayak gitu. Makanya kita kan cuma bisa ngingetin gitu kan. Misalnya ada teman kita, ada sahabat kita yang mulai menjauh, kita cuma ngingetin. Antum benar ninggalin ini, antum benar gini. Kita cuma bisa ngingetin. Gitu. Selanjutnya ya hak dia dan tanggung jawab dia di hadapan Allah gitu. Tanya tuh. Ya mungkin ini lagi yang nikmat rasa ya, yang kita masih hangat-hangat ya yang rasa ini ya. Dapat rasa itu tuh berat banget, susah banget Ustaz. Iya susah bukan berarti nggak bisa, tapi butuh waktu, butuh kesungguhan gitu, butuh waktu, butuh kesungguhan. Kalau orang nggak dapat rasanya ya, atau belum dapat rasanya ya, tetap pasti beda gitu. Ya makanya kita dalam berdoa aja jangan jauh-jauh gitu. Kita di saat kita benar-benar ada kalanya kita benar-benar nginget sedikit aja langsung nangis gitu Ustaz. Ini udah berulang-ulang kali berdoanya gitu, tapi tetap kayak nggak nyangkut gitu Ustaz. Nggak nyangkut. Iya sih. Nggak berasa gitu. Makanya istighfar lagi. Apa nih gitu. Iya begitu kurang lebihnya. Sahih. Maksudnya ini Ustaz, biar kita berasa lagi gitu Ustaz. Jaga rasanya, jangan dirubah polanya gitu. Polanya ya diganti. Kalau pola diganti berubah lagi rasanya. Menjaga pola kan susah. Konsisten. Iya, polanya dirubah gitu. Kalau polanya kita udah begini nih, udah antum udah dapat, polanya udah ditahan tuh polanya. Kalau bisa bukan yang mundur, justru lebih baik lagi ke depan polanya gitu. Iya, di suatu saat kita bisa melangkah ke titik itu gitu, melangkah ke titik itu. Tapi pas kita turun ke titik itu lagi, susah banget naiknya gitu. Masya Allah, Bang Bandung. Iya, karena polanya diganti. Kalau pola udah diganti ya udah begitu. Lanjut. Nyimak di jalan. Menyimak di jalan. Mobil. Gitu. Karena polanya diganti. Kalau polanya nggak diganti, tetap aja begitu. Bahkan bisa jauh lebih baik lagi, bisa jauh lebih baik lagi. Itu. Kalau polanya nggak diganti. Tapi kalau polanya ganti pelan-pelan, ya nggak naik-naik dia gitu aja. Ustaz, kalau yang tadi balik lagi evaluasi tadi kan, berarti kan setiap kita melakukan sesuatu nih, oh salah, artinya kita itu dapat dosa kan? Kalau nggak tahu ya nggak. Kalau nggak tahu nggak. Oh, iya. Tapi kalau kita selama istighfar gitu, artinya Anda lagi berpikir kalau gitu terus berarti dosa numpuk terus dong. Iya, memang harus rasanya begitu kan. Justru Kayak nggak ada kalau benernya gitu. Hah? Kayak nggak ada benernya. Justru hebat. Antum kalau merasa benar, Burai, antum akan merendahin orang. Iya nggak? Iya.
Justru orang berprestasi menganggap dirinya nggak ada benernya. Paham nggak, Bro? Iya, kan. Tapi iya, kita nih salah nih, kita keliru. Justru itu prestasi, Burai. Wah, antum Kan jadi takut saat kan Iya. tiap melangkah harus evaluasi. Oh, salah nih berarti kemarin enggak. salah nih. Maksudnya gini loh. Enggak, maksudnya melakukan takut salah gitu. Iya. Oh, enggak. Masuk ke sifat was-wasnya dulu. Jadi sifat was-was gitu. Iya, Enggak. maksudnya jadi ke was-was gitu. Larinya malah ke situ nanti gitu kan. Maksudnya ya kalau itu yang kita lakukan kan dosa ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa kecil kan kita istighfar mungkin Iya. bisa hilang lah gitu Iya, kan. iya. Tapi bisa numpuk terus gitu. Iya, makanya kan tadi apa namanya? Biar kalau kita jujur ketika evaluasi pasti kita bilang kita salah. Gitu. Kalau kita jujur nih, setelah kita evaluasi kita akan kita salah, kita keliru. Kalau evaluasinya benar. Makanya begini loh Abu Rai. Nabi itu nggak pernah sampai punya titik telah memberikan yang terbaik buat Allah. Kenapa? Karena Allahnya mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah yang dapat memberikan haknya Allah sebagaimana mestinya. Nggak ada, Abu Rai. Paham dah? Makanya kenapa istighfar terus? Artinya dengan kita istighfar, evaluasi kan kita istighfar ya. Istighfar nih. Artinya bisa memberi apa ya dari Allah tuh, oh, kita dikasih unsur Iya, jadi ampunan. coba nih ya. Apa namanya? Jadi Allah udah buat pernyataan nih. Allah sendiri udah buat pernyataan. Tidak ada sempurnanya. Kalau manusia satu pun nggak ada yang bisa menunaikan hak dia sebagaimana mestinya, nggak ada. Maka ketika Allah mengatakan demikian, Nabi pun berasa. Makanya kan Nabi bilang apa? Antum nggak masuk surga dengan amal antum. Iya. Paham nggak? Tapi kalau Nabi merasa dia orang hebat, oh beda dong, aneh. Banyak gitu. Paham nggak tuh? Itu dia. Makanya Nabi nggak, ketika ditanya antum juga nggak masuk surga dengan amal antum. Iya, termasuk anak. Amal anak nggak ada apa-apanya. Karena amalannya dirahmati sama Allah kan itu. Makanya saya bisa masuk surga. Itu justru Abu Rai. Justru kadang orang soleh itu lupa evaluasi, Bu Rai. Enaknya mengevaluasi orang. Iya gak sih? Orang yang sering mengevaluasi orang itu sebenarnya dia paling butuh dievaluasi. Ya. Maksudnya ngeritik orang. Iya. Orang yang paling senangnya mengevaluasi orang itu pada hakikatnya dia butuh dievaluasi. Guru kesabaran. Dia butuh dievaluasi gitu. Makanya kalau orang semakin paham, hidupnya bukan mengevaluasi orang. Hidupnya mengevaluasi dirinya sendiri. Gitu. Paham nggak? Gitu maksudnya. Nah, artinya ketika kita bukan ke was-was, justru artinya ya kita kerjakan semampu kita dan kita nggak akan punya perasaan sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik. Enggak. Justru kita akan meyakini kita banyak kekurangan tadi ngerjainnya. Evaluasi, istighfar lagi. Nanti besok dikerjain, diperbaiki lagi. Banyak kekurangan tadi, ada missnya begini, ada missnya begini, gitu. Ya. Paham nggak tuh? Dan itu yang dirasakan atau itu yang dijiwai oleh Nabi SAW. Gitu. Itu yang Nabi menjiwai seperti itu. Artinya Nabi tidak merasa sebagai orang yang telah melakukan sesuatu yang istimewa. Karena Allahnya sudah bilang gitu. Gasya, Ubaidah, dah. Jelas ya? Gitu. Karena Allah udah bilang nggak ada manusia yang bisa menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya, nggak ada. Gitu.
Paham nggak, Bro? Nah, akhirnya nantinya jadinya evaluasi nih. Evaluasi lagi, belajar lagi, nggak ada titik habisnya. Nggak ada. Justru kalau ada titik habisnya, antum nggak akan evaluasi lagi, udah. Karena antum sudah merasa di puncak prestasi, gitu. Hah? Antum merasa sudah berada di puncak prestasi, gitu. Kayak gitu. Kalau kita mengevaluasi dengan ayat, dengan hadis, intinya pasti kita menemui kesalahan kita. Kalau evaluasi dengan Al-Quran dan hadis, gitu, pasti menemui kesalahan. Ini seperti ini, habis ngaji nih, antum evaluasi, salah anda tadi, karena waktu ngaji main handphone. Karena walaupun cuma ngelihat sedikit, kalau antum evaluasi, pasti antum masuk istighfar. Astagfirullah, karena tadi salah, karena tadi keliru. Ada nggak miss itu? Selama dari pengajian sampai penutup pengajian, ada missnya nggak itu? Banyak. Ada, gitu. Bahkan mungkin banyak, kan gitu. Dengan evaluasi, antum jadi nggak melihat pengajiannya antum, kita. Justru kita akan melihat besok akan perbaiki lagi, kan begitu. Besok akan perbaiki lagi, gitu. Seperti yang sekarang kan udah nggak ada tuh lempar-lemparan salak, kan gitu kan. Itu kan buah dari perjalanan evaluasi itu, ya kan. Artinya teman-teman, masa-masa itu sebenarnya sudah dilewati, gitu. Masa-masa seperti itu sebenarnya sudah dilewati. Itu bagaimana jangan kembali mundur lagi, gitu. Cuma pengingat aja gitu, Set, ya. Yang itu pernah kita di titik itu gitu, dan harus. Iya, masa itu sudah dilewati, gitu. Kita udah lewat masa itu. Seperti misalkan antum lagi belajar, duduk, teman antum di belakang ngobrol nih. Antum cukup, ya Allah, ana udah lewat tuh masa itu tuh. Ana dulunya juga begitu, sama, persis. Bahkan bukan cuma ngobrol, lempar salah, kan gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada evaluasi, sampai hari ini tetap lempar-lemparan salak, gitu. Kalau tidak ada evaluasi, kalau tidak ada perbaikan diri, sampai hari ini akan tetap seperti itu. Begitu. Beng, dari mana, Beng? Baru pulang 8:30 tadi. Oh, dari kantor nih. Pulang dulu. Oh, udah pulang. Pulang langsung ke sini. Ada lagi kita diskusi. Saya nih mumpung sini besok berangkat lagi. Jadi yang hadis yang kalau kita mencela dosa orang lain akan balik ke kita. Iya. Maksudnya itu penerapannya gimana, Setia? Kalau misalnya kita, karena jadi takut nih kadang-kadang kalau ada teman kita ngapain. Iya, memang. Nanti kalau kita nasihatin nanti kita balik ke kita atau gimana? Beda, kalau nasihat nggak ada masalah. Kalau nasihat ya, nasihat itu kan kebaikan. Kecuali pembulian. Oh, arahnya membuli. Kalau nasihat nggak ada masalah, memang harus nasihatin. Kalau nasihat nggak ada masuk ke hadis itu. Nggak, yang nggak boleh pembulian. Hadis itu berhubungan dengan pembulian. Kalau misal kayak di kajian nih ada teman ngobrol tadi kayak misalnya, itu gimana cara kita menyikapi atau apa atau gimana? Nanti takutnya kita seperti itu gitu atau Enggak ya, tergantung. Kan kita bisa tahu ketika kita mengingatkan dalam rangka menjatuhkan atau mengingatkan, kan gitu. Kalau dalam rangka menjatuhkan ya pasti kita akan jatuh dosa yang sama. Harus dibedain. niat ya? Iya. Niat ya. Niat pasti menentukan caranya. Oh, sama ya cara sikapnya. Iya, cara menegurnya, cara menasehatinya gitu. Teknisnya lah. Teknisnya.
Ubaidah gitu. Cara mengikuti niatnya ya, Cara ditentukan oleh niatnya gitu. Ya artinya Bukan cuma niat, caranya gitu. iya, justru cara itu membuat kita tahu niat antum apa. Dari cara ya. Iya. fisik lahiriahnya. Dari cara antum berkata dan bersikap itu niat antum. Nyaman nih. Itu tuh niat antum. Gitu. Ungkapan ulama itu ya, Tat. Iya. Janganlah menasehati di depan umum karena sesungguhnya itu sama aja kau menghinakan. Iya, makanya mau antum bilang nasihat, enggak. Antum bukan nasihat, antum menjatuhkan orang gitu. Dan namanya nasihat, namanya Jadi kalau ini apa caranya baik nih, tapi di depan umum gitu tuh niatnya berarti belum udah tentu. pasti, Udah pasti ngejatuhin. pasti jatuhin. Walaupun dia menyangkal. Walaupun dia menyangkal. Dia menyangkal karena sikapnya di depan umum. Karena di situ, enggak, anak kan maksudnya baik, Iya. begini-gini. Iya. Kayak demonstrasi. Oh, iya. Karena itulah ilmu. Gitu. Enggak, tapi fisik antum menunjukkan begitu. Gitu, antum bilang cinta nih, tapi antum nggak datang-datang, bullshit antum. Iya nggak? Iya. Benar nggak? Lo nggak mungkin lo orang cinta nggak datang-datang. Iya. Pasti akan diusahakan nih cinta. Jadi bukan berhenti di lisan. Enggak, makanya kan anda nggak terpengaruh. Iya. Kalau ada orang bilang cinta apa, dilihat aja dengan waktu nanti. Ya kan, dengan waktu kan bisa ketahuan. Kalau perkara hati mah urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Lautan diseberangi. Apa? Lautan diseberangi. Yoi, Cinta. sahih enggak? Itu cinta. Jalan kaki kan. Cinta orang kalau cinta digaplokin biasa aja nggak? Iya biasa aja. Digaplokin pas diinjak, ditendang aja biasa aja. Kuculin apa? Pecel itu ya nggak marah, itu karena cinta ya. Ya, Iya kan, nanti kan. cinta, sahih. Dikecapin tuh capnya orang gitu. Sahih. Itu saking cintanya begitu. Iya. Antum, masya Allah, di dunia ilmu nanti, cuman nanti mungkin ada masanya antum akan Anda sampaikan. Itu murid digaplok sama sama gurunya, biasa aja, cinta. Gitu. Gurunya kan seperti ini, logika sederhananya, itu komandan waktu nyabet itu kan bukan dia benci. Nyabetnya gimana komandan? Biar jadi baik. Enggak, nyabetnya pelan-pelan apa? Ya, serius. Sebenarnya serius. Serius, nyabet mah. Gitu ya kan? Tapi bukan dengan Dia nggak benci. Justru itu yang menjadikan di prajuritnya kemudian hari akan jadi komandan kan? Jadi gitu. Orang cinta diapain aja biasa aja, no. Cinta. Ditantang berantem juga. Kalau cinta mah Iya. Itu. dilarang aja jadi. berarti kalau nasihatin dengan niat menjatuhkan, itu dosa itu akan balik. Balik ke kita. Balik. Kan Anda bilang, "Shh, jangan." Anda sering bilang kan gitu, jangan. Kalau begitu caranya jangan. Anda suka nasihatin kan, jangan gitu, jangan. Gitu. Karena di rumah tuh Karena kadang gini, Burai. Kadang makanya nggak setiap yang kita tahu harus kita lakukan. Nggak setiap yang kita tahu harus kita ucapkan. Karena bisa jadi bumbunya itu yang membuat berantakan. Gitu. Kecil padahal gitu ya. Ya bumbu nih, misalnya kayak gini, no. saya Ana tahu nih, antum ngobrol di majelis gitu kan, main handphone. Tapi bumbu untuk menasehati antum itu, masya Allah bumbunya. Ayo Ukasha, kan Ukasha, ayo duduk yang benar. Ukasha duduk yang benar, nak. Gitu, jelas ya. Kalau cinta pasti caranya, etikanya, paham nggak? Dia akan berpikir, dia sebelum ngomong tuh
mikir ini ngerendahin orang atau nasihatin kan gitu. Iya, gitu, ini ngerendahin atau nasihatin gitu. Walaupun kita bilang enggak, ana nasihatin kok, udah nasihat gitu. Lebih tepat lagi bukan nasihat kalau di depan umum, buka aib gitu. Panggil orangnya berdua atau ditunggu waktunya atau didoain, itu cukup. Doain, ya Allah, ini orang posisi aneh dulu nih gitu kan. Ingat gak ya, Ustadz yang lempar-lempar salak didiemin aja. Ya kan, ada yang ngomong gitu kan, ibu itu kan, dia bilang saya nasihatin, cuma kan ada caranya, ada. Jadi bukannya kita diemin, bukan, ada cara, ada kapan dinasihatinnya, ada waktunya gitu, ada caranya, ada bagaimananya, di mananya, seperti itu. Atau dengan diberikan kata-kata yang permisalan gitu kan, nanti akan sadar gitu. Nasihat umum jadinya. Nasihat umum gitu. Padahal tertuju gitu. Jelas ya, gitu. Memang masya Allah. Malah ilmunya Anda baru dapat sekarang nih, yang kita menasihati ini kan. Kan kita dulu sering dinasihatin orang di tengah umum kan. Iya, pasti orang juga kan nggak terima gitu kan, nggak terima. Sholat, Allahu Akbar, kaki dicopot. Jangan balikin dulu ya jaketnya. Sebenarnya udah jadi ini. Itu contoh jadi ingat tuh. Tapi antum juga jangan bikin mancing orang. Kok mulai lagi? Gitu. Dipercaya. Bukan, ya gimana? Baiklah. Katanya dong. Kalau dia bisa nanya hebat tuh. Iya. Apa kayak gitu? Apa yang dibahas? Tanya apa yang dibahas. Oke, jadi kita mudah-mudahan bermanfaat. Khadijah, udah besar ya? Waktu antum kesini? Baik ya? Wah, itu udah lama banget tuh pegang sini-sini. Mungkin nggak lihat keluar, nggak lihat keluar. Oke, kalau gitu kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.